Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Kita lanjut ke aggregate function. Jadi sini sudah ada contoh sederhana aja ya, karena di sini kasusnya hanya min, max, sum, average, dan count. Mungkin kita akan lebih banyak bermain-main di count ya, karena yang sedikit agak ketemu kasus yang kompleks itu di bagian count ya. Jadi di sini kita hanya akan bermain terkait min, max, sum, average, count. Jadi untuk sekarang silakan teman-teman catat dulu query-nya. Boleh juga ditulis kasusnya jika mau ya. Silakan di pause. Sekarang kita mulai dari min max dulu ya. Sederhana ya, untuk min itu udah jelas fungsinya untuk mencari nilai terendah dari suatu kolom yang kita pilih ya. Di sini cara deklarasikan minnya adalah di bagian select ya. Tinggal tulis saja min, kemudian dalam kurung nama kolomnya yang mau dicari nilainya yang paling rendah ya. Kemudian dari tabelnya. Di sini di tabel score report udah aku tambahin beberapa data kotor atau data sampel aja ya. Kemarin aku perhatikan ternyata di bagian struktur tabelnya untuk skor report ini kurang satu kolom ya teman-teman, yaitu skor. Sebenarnya sih kurang satu lagi ya, yaitu skor atau mean score ya, kan biasanya di raport ada KKM ya. Jadi teman-teman di sini bisa ke properties, kemudian klik kanan, kemudian create new column, atau teman-teman kalau udah pernah ikutin tutorial MySQL yang pertama, seharusnya sih ngikutin ya. Bisa juga teman-teman pakai kode query-nya ya. Cuman karena di sini untuk menghemat durasi waktu video, jadi aku pakai cara simpelnya yang ada di Beaver lah ya. Jadi tinggal klik kanan, kemudian nanti muncul ini, kita tambahin misalkan min score ya. Jadi ceritanya di sini untuk nilai minimal, nilai KKM-nya gitu loh. Di sini kita bikin pakai integer aja ya teman-teman. Kenapa pakai integer aja, nggak pakai float? Karena di sini kita pakai nilai dari 1 sampai 100 ya. Jadi nggak perlu ada koma-komaan lah. Ya, jadi 1 sampai 100 aja udah cukup. Ya di sini kita kasih defaultnya. Biasanya kalau KKM raport itu kan 70 ya. Jadi kita bikin defaultnya 70 deh ya. Kemudian kita di OK aja, nanti muncul ya. Tapi di sini belum ke save ya teman-teman. Teman-teman bisa klik Ctrl save atau di bawah kanan sini ada save ya. Nanti ketika di save akan muncul lagi, kemudian klik persist dan selesai ya. Kembali ke data, refresh. Bahkan nggak perlu refresh ya, nih Beaver yang versi terbaru versi 23.14 sudah ada tab kolom min score-nya ya. Jadi simple aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambah data lagi, ya kalau misalkan mau pakai query silakan, atau mau pakai cara gampangnya teman-teman bisa klik add row atau alt insert ya, ini untuk nambah satu data ya. Untuk nambah satu data misalkan di sini student ID 2 gitu ya, kemudian subject ID-nya 1, periodenya samain 2022-2023 ya. Seperti biasa main aturan pendidikan di Indonesia, kita dimulai dari semester satunya itu di pertengahan akhir ya teman-teman, di semester 2 ya, bukan di semester 1 ya. Jadi periodenya 2022-2023 untuk semester 1 dan 2023-2024 untuk semester 2 ya. Kemudian di sini skornya misalkan acak aja lah, terserah teman-teman mau skornya berapa. Ya, misalkan di sini dia dapat 82, 83 maksudnya. Kita udah kasih default score ya. Jadi min score bisa kita kosongin aja. Kalau teman-teman setelah selesai isi semua volumenya tinggal klik save, nanti dia akan otomatis ke save. Kemudian refresh, nanti dia akan otomatis ke sortir lagi ya. Misalkan teman-teman mau nambah value lebih dari satu, teman-teman bisa pilih duplicate row ya. Add row ini alt insert juga bisa, cuman maksudnya supaya nggak perlu ngetik-ngetik ulang lagi. Nih, teman-teman tinggal klik lagi ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Secukupnya teman-teman ya. Karena ada 15 mata pelajaran, jadi seenggaknya untuk mengisi nilai raport satu mahasiswa setidaknya butuh 15 data ya. Untuk skornya teman-teman acak aja, untuk semester dan periodenya teman-teman aturkan sesuai dengan kasus yang sesungguhnya ya. Karena di sini mulai sekolahnya tahun 2022 ya, berarti periodenya 2022-2023 untuk semester 1 ya. Untuk subject ID-nya juga disesuaikan. Skornya acak aja lah, terserah teman-teman mau lebih atau kurang dari KKM, nggak ngaruh. Tapi mudah-mudahan nggak ada sepuh Blue Archive yang ngomel nih. Wah, ini dicontoh, seharusnya dia pinter. Seharusnya dia nggak bodoh nilainya. Ya itu atur aja lah ya, silakan teman-teman sesuaikan aja. Oke, setelah semua sudah diubah kolom nilainya, tinggal di save, kemudian refresh ya, selesai ya. Data sudah masuk ke database kita. Oke, kita lanjut ke scriptnya. Sekarang berarti di score report karena aku nambah satu data lagi, berarti ada dua student ya di sini ya, atau ada dua siswa di sini ya. Coba kita balik ke table student dulu. ID satu itu siapa sih? Oke, berarti di sini ada Maki sama ada Midori ya. Database aku ya. Teman-teman mau pakai student ID yang lain terserah ya. Oke, jadi kita akan coba dulu. Untuk kasus yang pertama adalah tampilkan nilai rapor tertinggi atau terendah di sekolah ya. Kita akan coba untuk min, sederhana aja. Penulisan minnya sama seperti select biasa, hanya saja kita menggunakan min ya. Jadi di sini kenapa skor? Karena yang mau kita cari nilai terendahnya adalah dari kolom skor.
ya pada table score report. Jadi selalu masukkan ke dalam parameter min ini dari kolom yang mau kita cari nilai terendahnya ya. Itu untuk min. Kalau untuk max ya sama aja. Ini tinggal ganti max aja ya. Kita coba min dulu deh ya. Kita coba execute. Nah, ada nilai 39. Katanya 39 yang paling kecil ya. Kita coba lihat. Kita lihat di score report. Kita coba susun ya dari ascending. Nah, betul ya. Paling kecil adalah 39. Kemudian kita coba lagi. Misalkan sekarang kita cari yang paling tertinggi ya. Kita ganti jadi max, execute. Nah, 99. Tapi kita cek lagi, benar nggak ya di score report yang paling gede itu 99? Benar ya, berarti nggak ada masalah di MySQL-nya ya. Oke, berarti di sini mudah-mudahan jelas ya. Min dan max hanya untuk mencari nilai terendah atau tertinggi ya. Tergantung min ya untuk mencari terendah, max untuk mencari tertinggi ya. Sederhana aja untuk yang min max. Sekarang kita pindah ke sum. Misalkan untuk menentukan ranking, ya kan, kita bisa menggunakan jumlah dari seluruh nilai raport pada mahasiswa ya. Bisa saja seperti itu ya. Atau siswa ya. Pokoknya konteksnya di sini murid ya teman-teman. Mahasiswa juga jatuhnya termasuk murid sih meskipun dia agak sedikit berbeda ya. Aku nggak tahu sih benar apa enggak tapi ya udahlah anggap aja sama. Kita coba execute. Misalkan di sini kasusnya tampilkan total nilai raport per siswa ya. Di sini aku pakai student ID 1 berarti si Maki. Ya, kita coba sum skornya. Sini hasilnya 1.200 ya teman-teman. Misalkan kita coba lagi untuk si Midori. Ini Midori atau Momo ini? Oh, Midori. Oke, benar ya. Berarti ID 2 adalah si Midori. Ya, kita execute. Nah, Midori hanya dapat 1.186. Ya, itu berarti di sini kelihatan ya perbedaannya antara kedua siswa tersebut yang mana nilainya yang paling tinggi dan mana nilainya paling rendah. Ya, sederhana aja kita tinggal sum skornya, siapa yang paling tinggi, berarti ranking dia lebih tinggi. Ya, katakanlah logikanya seperti itulah. Tapi ya, jujur aku nggak tahu sih biasanya sekolah menentukan ranking itu berdasarkan apa. Oke, itu contoh untuk sum ya. Sederhana aja ya untuk sum seperti itu ya teman-teman penggunaannya. Kemudian kita lanjut ke average ya. Tampilkan nilai rata-rata per rapor siswa. Ya, ini juga sama ya. Sama seperti sum, sama seperti max dan min ya. Selalu masukkan apa yang mau kita cari ya dari fungsi tersebut. Ini kita misalkan execute langsung. Nah, nilai rata-rata Maki, di sini juga kita bisa kasih alias ya teman-teman karena si average ini sifatnya kolom ya. Jadi kita bisa kasih as misalkan nilai rata-rata gitu. Contoh misalkan seperti itu ya. Coba jalankan. Oh, sorry, ternyata ada error. Mungkin jangan as nilai rata-ratanya jangan pakai snake case deh. Jangan pakai kebab case tapi pakai snake case. Nah, oke, aman ya. Sini nilai rata-ratanya si Maki adalah 8.1 ya. Kita coba ganti misalkan ke Midori. Midori nilai rata-ratanya ada 79 ya. Nah, ini juga bisa dijadikan patokan untuk ranking ya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau bikin sistem rankingnya ya. Oke, sederhana aja untuk contoh max, sum, average, dan min. Seperti itu ya, teman-teman penggunaannya. Kalau teman-teman mau cari nilainya, ya seperti itu caranya kurang lebih ya. Untuk mencari nilai sebuah rata-rata. Atau bisa juga teman-teman melakukan manual. Jadi kita nggak melakukan average di MySQL, melainkan kita melakukan average di perhitungan sendiri. Entah itu taruh di Excel, entah itu taruh di aplikasi. Jadi gampangnya tergantung kesepakatan lah ya. Mau menampilkan, sorry, mau melakukan perhitungan average-nya di query-nya atau melakukan perhitungan rata-ratanya di lewat kode. Ya, itu tergantung kesepakatan. Pada dasarnya kedua itu sama aja ya. Tapi yang jelas kalau mungkin teman-teman ada di level optimasi atau ingin mencari performance yang paling cepat, ya aku selalu sarankan sebaiknya sih lakukan secara manual di kode aja ya. Mudah-mudahan nggak salah sih. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku, dua-duanya pernah aku hadapi. Aku pernah melakukan sum di query, aku juga pernah melakukan sum secara manual lewat kode. Tapi pada akhirnya balik lagi ke kasus ya. Aku coba jalanin dua-duanya sih nggak ada masalah. Belum pernah kena query-nya jalan lambat gitu. Belum pernah. Pasti selalu paling lambat itu selalu di bawah 5 detik. Aku belum pernah bikin query yang lambatnya bukan main ya. Dan alhamdulillah memang nggak pernah juga dapat yang query yang lumayan kompleks terkait sum atau terkait average gitu ya. Biasanya sih standar aja. Ya udah, ini kolom ini dijumlah gitu. Nanti hasilnya dari kolom yang lainnya, dari tabel lainnya sum lagi nanti tinggal dibagi. Biasanya sih sederhana matematika seperti itu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman nanti ketemu kasus yang lebih kompleks, nggak ada salahnya mempertimbangkan kita mau melakukan sum atau average ini lewat query atau lewat kode. Itu terserah ya, tergantung kesepakatan tim programmernya bagaimana. Kita masuk ke count. Nah, di sini count sini agak menarik ya karena tadi aku ketemu beberapa contoh yang agak sedikit rumit ya. Nggak rumit sih sebenarnya, cuman menurutku mungkin untuk orang yang masih baru tahu MySQL mungkin sedikit bilangnya agak sedikit rumit ya karena ya memang agak rumit penulisannya menurutku juga. Kita coba jalanin dulu ya. Di sini kasusnya adalah hitung siswa yang lahir di Jakarta ya. Coba execute ya. Totalnya ada 4. Count di sini sama lah kayak average, sum, sama max ya.
selalu masukkan kolom yang mau kita cari nilainya ke dalam parameter aggregate function tersebut ya. Karena di sini kita ingin menghitung ID-nya, katakanlah ada berapa orang sih yang lahir di Jakarta gitu, kita bisa hitung ID-nya, kita bisa hitung by full name juga, kita ganti jadi full name di sini, sama aja hasilnya ya, 4. Kita mau hitung semuanya juga bisa, kita kasih bintang di sini, ya, execute, bisa juga, ya, totalnya 4. Karena memang pada dasarnya datanya rapih ya, unik ya, nggak ada yang kembar-kembaran, dan memang setiap data berbeda, ya kan, jadi nggak ada yang namanya sama, kemudian lahir yang sama juga, ya, jadi kita mau hitung by apapun, by column apapun, aman-aman aja. Nah, tapi yang menariknya dari count ini adalah, katakanlah teman-teman ingin menghitung nggak cuma yang lahir di Jakarta aja. Misalkan, coba dong siswa kita lahirnya dari mana aja dan ada berapa aja tuh dari tiap-tiap kota. Misalkan di Bogor ada berapa, Jakarta ada berapa, Tangerang ada berapa. Ya, kalau ini kan masih spesifik Jakarta ya. Nah, bisa aja kita lakukan hal itu ya dengan cara kita melakukan group by. Ya, sebenarnya sini sih pada dasarnya ketika count dijalankan juga sepertinya sekarang langsung dia sudah melakukan grouping ya. Kalau misalkan di sini count ID-nya kita hilangin nih, terus kita execute, nah Jakarta 4 kan. Tapi kalau kita kembalikan count, maka hasilnya hanya satu baris, yaitu Jakarta total 4. Ya kan? Jadi secara nggak langsung sebenarnya count juga sudah melakukan grouping, tapi dia nggak spesifik grouping yang nggak kayak group by. Jadi kita akan coba kombinasikan group by dengan count di sini ya. Yang pertama, where-nya kita hapus dulu. Karena kita ingin menghitung dari kota mana aja. Jadi kita nggak perlu kondisi yang spesifik menunjuk ke satu kota aja. Kita tinggal tambahin di sini group by. Kita deklarasikan kita mau ngegrupnya ini berdasarkan apa gitu loh. Karena kita mau menggrupnya, membuat kelompoknya berdasarkan kota kelahiran, berarti ya sudah kita tulis sini birth add ya. Kemudian kita coba execute. Nah, keluar semua. Yang dari Jakarta berapa orang, yang dari Bogor berapa orang, Depok berapa orang, Tangerang, Bekasi, Cilegon, ya, Cilegon Pride gitu. Ya, di sini kelihatan hasilnya. Jadi seperti itu ya. Kita bisa juga mengkombinasikan group by kepada aggregate function ya. Kita nggak mungkin menggunakan distinct ya kalau misalkan kita lagi menggunakan aggregate function ya. Kita coba ya misalkan sini group by-nya kita hapus, terus birth add-nya kita masukin ke distinct gitu. Sini ya, distinct. Ya, maka hasilnya error incompatible with SQL mode only full group by. Ya sebenarnya bisa sih ya. Jadi di MySQL versi 5.8 ke atas dia by default SQL mode-nya itu dimulai dari only full group by ya. Itu udah konfigurasi bawaan dari MySQL ya. Ini kalau misalkan teman-teman ada sepuh di sini 5.7 atau MySQL 5.7 ke bawah merasa seharusnya query ini bisa berjalan ya karena di sini ada sedikit perubahan ya dari settingan bawaannya MySQL di versi 5.8. Nah, aku juga nggak tahu sih, dan aku juga baru tahu bahwa ini ada gitu loh settingan seperti ini di versi MySQL 5.8 ke atas. Karena setiap kali aku terjun ke project, jujur aku hampir belum pernah kena error seperti ini dan memang biasanya nggak pakai MySQL, biasanya pakai PostgreSQL. Ya tapi kalau misalnya sini teman-teman mulai panik, jangan-jangan nanti MySQL nggak kepake, nggak ya. Jadi MySQL sama PostgreSQL tuh mirip banget. Jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar MySQL di sini. Nanti ketika teman-teman coba praktek PostgreSQL, itu sama aja penulisannya. Mirip banget, jadi nggak perlu khawatir. Meskipun teman-teman mulai belajar SQL dari MySQL. Ya, ini kalau misalnya teman-teman kena error seperti ini, berarti query-nya yang harus diperbaiki ya. Jadi aku coba cari-cari beberapa referensi dari dari Stack Overflow atau dari artikel-artikel yang ada di internet ya. Mereka lebih memilih untuk memperbaiki query-nya ketimbang mengubah SQL mode-nya ini menjadi ke versi yang sebelum yang lama 5.7 ke bawah yang nggak ada SQL mode-nya. Jadi lebih bebas gitu loh. Karena menurut mereka memperbaiki query itu jauh lebih best practice ya. Karena nggak mungkin SQL mode ini tiba-tiba muncul di versi MySQL 5.8 tanpa alasan yang kuat dari pihak MySQL-nya itu sendiri. Jadi bisa kita pertimbangkan bahwa ketika kita kena error ini, bisa jadi query kita masih belum best practice. Ini kalau misalkan teman-teman yang kena error seperti ini, silakan diperdalam lagi materinya terkait group by, terkait testing, ya. Di sesi memang ini errornya muncul ketika hal seperti ini kita lakukan ya, khususnya di kasus group by seperti ini ya, atau distinct gitu ya. Mudah-mudahan aku nggak salah nih mengeluarkan statementnya, tapi yang aku baca tadi di internet memang kebanyakan kalau kena error seperti ini kita harus memperbaiki query-nya, bukan mengubah settingan MySQL-nya. Jadi memang pada dasarnya distinct nggak bisa dilakukan, tapi yang benar adalah ketika aggregate function dijalankan, kita menggunakan group by. Nah, kita coba execute. Nah, nggak ada masalah. Ya, tidak kena error yang seperti sebelumnya. Ya, mudah-mudahan statement yang aku sampaikan tadi nggak salah dan mudah-mudahan teman-teman paham terkait
cara kerja group by untuk aggregate function di con. Ya, mungkin teman-teman mau coba untuk max sum affect ya menggunakan group by, tapi entah apa yang mau di group, karena aku agak sedikit mentok ya kalau misalnya kita menggunakan score report, karena dari score report ini memang pada dasarnya nggak ada data yang sama, paling subject ID-nya aja. Tapi karena kita menampilkannya per murid, ya kan, per student gitu, dan aku pikir nggak perlu melakukan group by apa-apa sih, atau melakukan distinct. Jadi ya, untuk kasus contohnya, di sini aku menggunakan kasus contoh sederhana aja. Ketika ini di-execute, nanti hasilnya keluar. Nilai rata-rata si Midori 79, dan nilai rata-rata si Maki 81. Ya, sederhana aja. Kuncinya di sini aku udah coba buka jalan untuk fungsi aggregate map, sum, average, dan con. Teman-teman tinggal kembangin lagi, latihan lagi di rumah masing-masing supaya bisa mendapatkan kasus yang lebih kompleks. Sekali lagi, jangan kepaku sama tutorial. Setelah nonton tutorial ini, silakan latihan lagi, silakan bikin kasus yang kompleks lagi sendiri. Ya, selalu ada forum-forum yang besar di internet. Teman-teman tanya aja di sana kalau misalkan memang udah kepentok. Atau teman-teman bisa tanya di komentar, siapa tahu nanti ada yang bantu juga. Dan mungkin aja bisa aku bantuin ya selama penjelasan pertanyaannya jelas. Oke, jadi itu ya untuk count, average, sum, dan min max ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi ini termasuk aggregate function ya teman-teman. Jadi diingat aja kalau misalkan ada pertanyaan aggregate function di MySQL itu apa aja sih, sebut aja ke 6 function ini juga udah benar kok, min, max, sum, average, dan count ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi apa itu aggregate function di MySQL ya. Ya, itu tadi untuk function aggregate atau aggregate function ya teman-teman. Kita akan lanjut ke join table di video selanjutnya.